selamat sejahtera, selamat bertemu kembali dalam rancangan kesehatan YouTube saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, sila terus subscribe sebab lagi banyak tuh nomor subscriber, lagi bertambah semangat lah saya untuk membuat video kesehatan. Hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan sakit belakang ataupun dalam bahasa Inggrisnya back pain, sakit belakang. Sakit belakang ini memang sangatlah terkenal. Nah, siapa-siapa yang menonton YouTube ini pasti mungkin pernah merasai juga satu ketika di dalam hidup diorang yang ada sakit belakang. Statistik menunjukkan bahwa 80% dewasa pernah mengalami sakit belakang pada satu tertentu masa di dalam hidup mereka. Dan penyakit belakang ini sangatlah membebankan bagi sesiapa yang pernah mengalaminya. Karena betul-betul tidak selesa, apa mau dibuat pun tidak boleh, berjalan pun sangat susah, kerja sikit-sikit pun tidak boleh, mau enjoy life pun tidak boleh kalau ada sakit belakang. Kebanyakan sakit belakang ini sebenarnya tidak bahaya. Ada serba sedikit yang bahaya, ada sebilangan sedikit yang bahaya, tetapi kebanyakannya tidak bahaya, tetapi sangat mengganggu aktiviti seharian. Hari ini di dalam video YouTube ini saya hanya dapat membincangkan yang kebanyakan itu, yaitu yang tidak bahaya. Penyebab-penyebab bahaya yang lain terpaksalah kita akan bincang di masa akan datang. Jadi hari ini kita akan bincang tentang penyebab utama sakit belakang, dan penyebab ini tidaklah bahaya. Itulah kabar gembira dia, bahwa sebahagian besar sakit belakang itu tidaklah bahaya, tetapi sangatlah tidak menyelesaikan. Dan kalau boleh kita mau cegah dia supaya tidak berulang-ulang berlaku. Apakah puncak sakit belakang yang paling utama ini? Nah, penyebab yang paling utama adalah kecederaan terhadap otot dan urat. Kecederaan terhadap otot dan urat di belakang kita ini. Di belakang ini ada banyak otot bermacam-macam nama. Tetapi tidak kira mana satu otot yang cedera. Kalau dia sudah cedera, satu belakang boleh rasa sakitnya. Sama ada dia di bawah belakang atau tengah-tengah belakang atau atas belakang, bergantung kepada bahagian mana otot atau urat yang cedera. Nah, bila kita cakap urat ini malangnya dalam bahasa Malaysia, bila kita cakap urat dalam bahasa Inggrisnya dia merujuk kepada tendon, ligamen, dan juga saraf. Jadi urat juga merujuk kepada pembuluh darah. Jadi malangnya bila kita cakap urat, semua orang pikir adakah itu urat yang tendon, urat yang ligamen, atau urat yang saraf, atau urat yang salur darah. Jadi bila kita cakap urat, kita mesti spesifik. Dalam case sakit belakang ini, bila saya katakan urat, dia merujuk kepada tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen ini sebenarnya sebahagian daripada otot jugalah. Otot dia bersambung pergi tendon, atau otot dia bersambung pergi ligamen sebelum dia bersambung kepada tulang atau dia bersambung kepada otot yang lain. Sementara saraf itu adalah alur elektrik yang menghantar message kepada otot untuk supaya otot itu menguncup bergerak. Jadi kita ada urat yang tendon, yang ligamen, kita ada urat yang saraf juga. Kecederaan urat, tendon dan ligamen dan otot merupakan punca utama sakit belakang. Dalam bahasa Inggrisnya dipanggil sebagai strain and sprain. Strain and sprain dalam bahasa Malaysia, kecederaan otot dan urat. Kecederaan saraf, kecederaan urat saraf lain lagi cerita. Itu puncak sakit belakang yang lain lagi. Itu pun kita tidak akan sempat bincangkan pada hari ini. Oke, jadi kecederaan otot dan urat, tendon, ligamen ini selalunya disebabkan oleh bebanan yang tidak
handle dengan bagus oleh seseorang itu. Dia tidak pandai macam mana mau kontrol atau macam mana mau menghadapi itu bebanan yang berada di belakang atau di badan dia atau di depan dia. Oke, so selalunya orang yang kena sakit belakang ini karena dia tidak pandai jaga belakang lah. Oke, saya akan tunjukkan dalam video ini bagaimana mengangkat barang yang berat apabila kita menggunakan pergerakan belakang. Begini caranya. Oke, kebanyakan orang apabila dia mengangkat barang, ini yang berlaku, yaitu mereka akan tunduk mengambil barang tersebut. Bila mereka tunduk mengambil barang tersebut, maka kebanyakan otot yang terpakai adalah yang di belakang. Oke, dan malangnya bergantung kepada stamina, bergantung kepada kekuatan otot tersebut, fitness orang tersebut. Kadang-kadang otot ini boleh cedera semasa mereka tunduk mengambil barang. Apalagi kalau mereka jenis orang yang tidak pernah exercise, yang memang tidak kuat, tiada otot yang tebal, tiada otot yang fit di belakang. Bila mereka mengangkat barang dengan cara ini, maka kuyaklah itu otot sedikit, putuslah itu urat sedikit, putuslah juga otot-otot fiber sedikit, maka sakitlah belakang sebab sudah cedera. Tidak kiralah banyak otot kah, kurang otot yang cedera, yang putus, sama juga sakit dia. Of course, kalau lagi besar ruangan otot yang cedera atau yang putus, lagi tambah sakit lah. Tetapi selalunya ada sedikit yang putus itu muscle fiber pun sudah terasa betul dia punya sakit. Jadi selalunya orang yang angkat barang seperti ini memang akan lama-kelamaan suatu hari nanti akan ada sakit belakang karena adalah otot yang akan cedera. Apalagi kalau mereka ini jenis orang yang tidak tebal dia punya otot atau tidak fit ototnya. Jadi cara yang sesuai untuk angkat barang adalah kita gunakan kita punya otot di paha dan di betis untuk mengangkat barang. Seperti ini. Kita bengkokkan lutut, tengok lutut kiri, lutut kanan macam mana. Kita angkat barang, belakang masih dalam keadaan lurus, tetapi kita gunakan yang di paha punya otot untuk angkat ini barang. Oke, kita angkat ini barang guna kekuatan paha seperti ini. Bukannya kekuatan belakang seperti yang kita tunjukkan tadi itu. Oke, jadi bila kita angkat benda berat dengan betul, maka kemungkinan kecederaan otot di belakang itu akan berkurangan dan susah sedikitlah kena sakit belakang. Oke, itu puncak yang pertama dan puncak yang paling utama juga. Puncak yang kedua adalah kegemukan. Kegemukan apalagi kalau perutnya besar. Kalau perut besar ke depan artinya di mana-mana dia pergi pun dia jalan angkat perut dia besar ke depan, macam manapun belakang itu yang sengsara. Belakang itu yang berhabis mengangkat itu berat di depan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang besar perut dia jalan ke depan sedikit. Nampak macam macho. Tapi sebenarnya dia bukan macho tuh, dia mau kasih balance, kasih imbang badan dia kasih belakang sedikit, dia punya belakang supaya perut dia pergi depan sedikit, supaya dia punya center of gravity ataupun kita bilang titik gravity dia ke belakang sedikit, jadi dia tidaklah tumbang pergi depan. Pada masa yang sama juga, malangnya yang menanggung semua berat perut dia yang besar itu adalah tulang belakang dan juga otot di belakang. Jadi semakin lama, bertahun-tahun dia jalan begini, lama-kelamaan macam manapun adalah sakit belakang karena kecederaan tulang belakang dan otot di belakang. Oke, kecederaan tulang belakang itu kita bincang lain kali, tetapi kecederaan otot itu memang akan berlaku bagi seseorang yang besar bebanan ke depan. Bukan lelaki saja, perempuan pun begitu juga. Kalau perempuan perutnya besar, susunya besar, bergantung ke depan, lama-kelamaan sakit tuh belakang karena
mengangkat itu beban yang ke depan. Alright. Oke, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ini semua orang boleh agak, adalah karena otot itu tidak fit. Otot itu mudah cedera. Kadang-kadang kalau kita selalu angkat berat yang tunduk ke depan, ataupun kita mungkin besar perut sedikit, tapi kalau kita selalu exercise, main basikal, berlari, jogging, dan sebagainya, pergi gym, dan sebagainya, mungkin otot di belakang kita itu tebal dan kuat, masih juga susah kena sakit belakang. Tapi kalau kita jarang exercise, jarang pergi berlari, jarang pergi main basikal, pergi gym, dan sebagainya, otot di belakang itu nipis macam tisu tandas, macam tisu sapu muka saja nipis dia. Kamu bayangkan, nipis saja, walaupun badan nampak besar, tapi yang besar lemak saja, itu otot nipis saja, dia bengkok sedikit kuyak, itu tisu. Itu tisu, otot dia nipis macam tisu, jadi tokoyak itu tisu, adeh punya sakit. Sudahlah, mau tunggu sembuh dulu itu tisu, balik baru tidak sakit lagi itu belakang. Oke? So itu 3 punca utama sakit belakang yang menyebabkan kecederaan otot. Yang pertama, salah cara mengangkat bebanan. Yang kedua, bebanan sedia ada karena perut besar, sehingga kan kecederaan otot di belakang. Dan yang ketiga, otot itu yang terlampau nipis, yang di belakang, otot di belakang terlampau nipis karena memang dia tidak fit, sebab dia tidak exercise lah. Oke, jadi kita sudah belajar itu, harap dapat dipraktikkan, dan sentiasalah kita menjaga kesehatan otot di belakang. Sekian dan terima kasih.